Kenzo alhamdulillahnya berhasil selamat dan membela Mutiara dari orang-orang seperti Rianti dan juga Sandra. Selamat datang kembali di Dramanesia. Wah, kayaknya sih bukan Rianti dan juga Sandra namanya ya, kalau terus-terusan mengganggu Mutiara dan Mutiara lagi. Tapi tentu aja walaupun menyebalkan, kita pun juga harus melihat Mutiara ini diganggu, bahkan didorong sampai ke liftnya pun juga error. Lalu juga sempat digertak dan diancam oleh Pak Aditya, tapi ujung-ujungnya akan selalu ada muncul kebaikan datang untuk Mutiara, yaitu datang dari Kenzo. Ya, Kenzo ini teman-teman sadar kalau ketika Kenzo ini memutuskan untuk menolong Mutiara, itu karena memang pure Kenzo ingin menolong Mutiara, bukan karena Mutiaranya, bukan karena Mutiara yang sengaja bikin Kenzo celaka dan lain sebagainya macamnya. Sama sekali nggak benar. Kenzo pun juga nanti menjelaskan semua itu kepada Rianti dan juga Sandra dan juga si papahnya yaitu Aditya, teman-teman, supaya nggak salah sangka. Karena Kenzo tahu betul ketika Kenzo ini telat sadar dibandingkan Mutiara yang lebih sadar itu lebih dulu, ini pasti bakal menjadi masalah di kemudian hari. Dan terbukti juga kan, sampai ke lift lah Mutiara didorong sama Rianti, difitnah juga lah sama Sandra. Ini menjadi bukti betapa jahatnya, betapa kejinya, dan juga betapa ngeselinnya manusia seperti Sandra dan juga Rianti. Makanya ketika Kenzo sadar, orang pertama yang Kenzo cari itu adalah Mutiara. Wah, so sweet banget ya teman-teman. Dan ini pun juga cukup wajar sih, karena mau bagaimanapun juga bagi Kenzo, Mutiara tuh bukan cuman ART aja. Kalau Kenzo ini kan bisa menghargai pekerjaan orang ya, sehingga bagi Kenzo, Mutiara tuh kerja pun juga baik, disuruh ini pun juga mau. Jadi dari segi profesionalitas, Mutiara nih patut untuk diacungi jempol teman-teman. Jadi nggak kaleng-kaleng lah cara bekerjanya. Makanya nggak heran kalau kedepannya Mutiara tuh bisa jadi bekerja di perusahaan dari Kenzo dan bareng sama Kenzo. Ini sih tinggal nunggu waktu aja. Di sisi lainnya, melihat Mutiara kok tiba-tiba terjebak di lift, Pak Aditya pun juga mengancam Mutiara, Bi Ipah pun juga nangis terus-terusan, dan lain sebagainya macamnya, hingga Rianti yang nyebelin, bikin Kenzo pun juga murka dan juga marah. Bagi Kenzo, kalau memang Mutiara salah, ya salah aja, nggak apa-apa. Toh ketika kejadian di mana Kenzo pun juga diselamatkan di pantai oleh Mutiara, kan Kenzo pun juga langsung ngelabrak Mutiara ya teman-teman. Walaupun yang awalnya Kenzo marah akhirnya nggak marah lagi kan, itu artinya adalah kalau Kenzo tuh kalau memang dirasa harus bisa diobrolin masalahnya, ya obrolin aja, bukan cuman pakai kekerasan kayak gini, nuduh orang sembarangan. Apalagi Kenzo tahu Mutiara seperti apa, baiknya seperti apa, punya sifat yang sama seperti Kenzo, sering sholat malam juga, orangnya baik. Maksudnya tuh Kenzo tahu Mutiara tuh bukan tipikal orang kalau ada masalah tuh cari masalah duluan. Enggak, bukan seperti itu. Bukan seperti Sandra atau bahkan Rianti. Apalagi kan Kenzo tahu betul ya sifat ibunya seperti apa, dan Sandra pun juga seperti apa. Justru ketika semua ini terjadi, Rianti dan juga Sandra bakal benar-benar dimarahin habis-habisan oleh Kenzo. Emang ngeselin teman-teman ya. Sampai bilang, nih tante nih, Mutiara nih, gara-gara Mutiara nih Kenzo sampai kecelakaan nih. Marahin aja tante, pokoknya dikomporin terus teman-teman sama Sandra. Gak lama kemudian dimarahin juga sama Kenzo. Dan alhamdulillahnya pun juga Kenzo nih emang bener-bener fair banget sih orangnya. Maksudnya kalau memang dirasa layak untuk dibela, pasti dibela. Kalau layak untuk dibantu juga pasti dibantu juga. Bukan cuma untuk Mutiara saja, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Makanya teman-teman perhatiin deh, kalau Kenzo tuh deket banget sama semua ART-nya, terutama Bu Ipah. Kenapa? Ini menandakan kalau Kenzo tuh punya pribadi yang low profile juga, yang mana ini bisa menjadi bikin semua orang pun juga kagum sama sifat Kenzo itu sendiri. Berarti apa? Kenzo ini cukup dewasa di umurnya yang masih 20 tahun. Dari sini aja udah bisa disimpulin kalau Kenzo tuh bukan orang yang gampang diatur, bukan orang yang gampang diadu domba, bukan orang yang gampang ibaratnya tuh disetir lah. Sehingga Kenzo kalau A ya A aja. Makanya ini seneng banget lah. Wah, cukup detail banget ya. Mimin ngejelasin karakter dari Kenzo. Karena memang seperti itu teman-teman. Maksudnya seneng aja. Walaupun
Memang nggak bisa dipungkiri gara-gara kecelakaan itu, waduh bawel banget memang ya. Aduh, ini aja tuh nonton episode ke-9 tuh kayak, aduh banyak banget godaannya nih kepada Mutiara. Tapi alhamdulillahnya Mutiara pun juga berhasil selamat teman-teman dari lift. Dan juga akhirnya Mutiara pun juga bisa bertemu dengan Kenzo. Karena memang yang bikin deg-degannya adalah ketika Kenzo ini tuh bangunnya tuh lebih lama dari Mutiara. Karena kan ketika mereka berdua kecelakaan, ternyata kondisi Kenzo tuh sedikit lebih parah ketimbang dari Mutiara. Sehingga Kenzo ketika habis melakukan operasi, kan telat juga. Nggak seperti Mutiara. Kalau Mutiara kan lebih dulu kan untuk operasinya, sedangkan Kenzo tuh belakangan teman-teman. Jadi ada selisih waktu yang berbeda. Jadi cukup wajar lah kalau Kenzo pun juga belum sadar dan pemulihannya pun juga agak sedikit lama. Tapi ngelihat Rianti yang nggak sabaran, juga sampai Pak Aditya tuh kan berhasil dikomporin juga berarti Pak Aditya ini oleh si Rianti kan teman-teman. Padahal kalau dipikir-pikir, kenapa sih nggak nunggu aja dulu Kenzo sadar? Tapi ya udahlah ya, kita skip aja karena toh pada akhirnya Kenzo pun juga sadar. Dan orang yang pertama dicari Kenzo pun juga itu adalah Mutiara. Seneng sih teman-teman karena ini bisa menjadi apa ya, lompatan besar juga buat Mutiara. Dan ini pun juga bisa menjadi alarm bahaya sebetulnya buat si Rianti dan juga Sandra untuk jangan pernah lagi menuduh Mutiara. Karena kan Kenzo pun juga secara sadar kan ya tahu kalau kalaupun ini kecelakaannya nih, yaitu memang keinginannya Kenzo buat nolong kan. Karena Kenzo tahu Mutiara ini gara-gara diusir Sandra, akhirnya seperti ini. Nanti pun teman-teman ketika sadar secara pelan-pelan Kenzo pun juga menjelaskan, "Pak, Ma, Kenzo seperti ini karena keinginan Kenzo buat bantu Mutiara. Karena Mutiaranya pun juga diusir sama Sandra gara-gara Sandra tidak memperbolehkan Mutiara membawa bekal makanan yang udah dibikin oleh Bi Ipah untuk Kenzo. Karena kan di hari itu, di momen beberapa saat sebelum kejadian, Kenzo tuh pengen makan siang pakai masakannya Bi Ipah yang diantar lewat si Mutiara. Cuma gara-gara diganggu nih sama nenek sihir yang kedua yaitu Sandra, alhasil buyarlah semua. Bekal makanan gak bisa dimakan. Kenzo dan juga Mutiara akhirnya harus mengalami musibah seperti ini. Lalu bagaimana dengan reaksi dari Sandra? Dia malu, kayak gak ngerasa bersalah aja. Agak sedikit ngerasa bersalah sih, karena kan ini langsung yang ngomongnya Kenzo teman-teman. Cuman mungkin ya agak susah lah ya kalau sama Sandra ini tuh harus bener-bener dimarahin banget lah. Tapi ya mau gimana pun juga, memang karakter-karakter antagonis seperti Sandra ini tuh bakal terus seperti itu. Rianti pun juga sama, jadi gak heran lah. Tapi gak apa-apa, poin pentingnya adalah yang terpenting Kenzo sadar. Kenzo pun juga mencari Mutiara, membantu Mutiara buat ngebela Mutiara juga, supaya Mutiara pun juga nggak terus-terusan disalahin seperti ini. Karena mau bagaimanapun juga, ya Mutiara ini sudah berjasa untuk Kenzo. Kebayangkan kalau pada saat beberapa hari yang lalu Kenzo nggak diselamatin sama Mutiara, mungkin sekarang Kenzo nasibnya sudah berbeda. Nah bagi Kenzo ini bukan cuma perkara siapa yang ditolong dan alasannya kenapa, bukan. Kalau memang layak buat ditolong ya ditolong. Nah inilah sebuah kedewasaan yang muncul dari Kenzo. Agak kesal sih teman-teman ngelihat Sandra nih sama Rianti. Tapi ketika kita dibikin kesal sama Rianti, dibikin kecewa sama sikap Sandra yang ngeyel dan ngeselinnya minta ampun ini, tapi kita selalu dihibur nih sama kelakuan unik lucu dari Mutiara dan juga Kenzo yang selalu bisa menghibur lah. Pokoknya kalau udah Mala sama Raden Raka yang udah main tuh udah deh nggak akan pernah salah ya teman-teman. Selalu bisa bikin kita tuh kagum untuk nonton semua acting luar biasanya. Dan ini pun juga cukup seru ya karena pencarian dari Pak Aditya pun terus berlanjut. Di sela-sela kita ngebahas ini nih, masih tetap berlanjut. Golongan darah Kenzo kenapa beda nih sama Rianti? Lalu juga kerang ini tuh sebetulnya kenapa ada di rumah? Apakah ini beneran milik Mutiara dan sebagainya macamnya? Nanti pun juga apa ya? Ada beberapa fakta-fakta baru yang bakal ditemukan juga, yang sepertinya ini bakalan bikin semakin penasaran juga setiap harinya. Agak ngeselin sebetulnya ngelihat kelakuan Sandra dan juga Rianti, tapi kita pun juga berimbangnya dihibur sama Mutiara dan juga Kenzo. Wah udah gak sabar banget ya akan seperti apa kelanjutannya di episode berikutnya. Dan kita pun juga gak sabar banget karena gak bisa dipungkiri kalau boleh diambil hikmahnya dari kejadian semua ini, Kenzo dan juga Mutiara pun juga semakin dekat satu sama lainnya. Unik sih, tentu gak langsung yang jatuh cinta dan lain sebagainya macamnya, tapi pelan-pelan banget benci jadi rindu,
benci jadi cinta, pelan-pelan sering ketemu, mulai perhatian, mulai berantem lucu lagi dan lain sebagainya macamnya. Pokoknya tuh pelan tapi pasti deh. Dan ini pun juga gemes banget pokoknya dan juga pastinya bikin baper ya. Jadi kita tuh kalau ngelihat Zora tuh kayak malah ngelihat bara. Pokoknya bikin baper banget ya. Ayo, siapa yang udah gak sabar ketemu lagi sama Zora alias Kenzo dan juga Mutiara di episode berikutnya. Coba kalau udah gak sabar, boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.